Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Anda masih di News Prime bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, pengusaha money changer sekaligus Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Helena Lim bersikap sopan selama persidangan dan Helena Lim merupakan tulang punggung keluarganya. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, ibunda terdakwa Helena Lim yakni Hoalian menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Itu ada yang siapa yang nangis di situ tolong didoakan itu tidak mengganggu konsentrasi majelis hakim membaca putusan. Silakan ada keluarga yang bisa membantu untuk mengeluarkan ibu ya. Dan itu silakan keluar dulu untuk kita membantu. Itulah teguran dari salah satu anggota Majelis Hakim kepada salah satu pengunjung sidang yang menangis untuk keluar dari ruangan. Peristiwa ini terjadi saat hakim membacakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang hari ini. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Diketahui pengunjung yang menangis itu adalah Hoalian, ibu dari terdakwa Helena Lim.
Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu mengeluarkan Ibu Helena Lim dari ruang sidang. Hualien akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi pingsan. Sidang pembacaan putusan kembali dilanjutkan. Sebelumnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Moise. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Moise telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya.